Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agung Eko Pitono, Widya Iswara Ahli Madya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran saya pada mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pelatihan kepemimpinan pengawas dengan durasi alokasi waktu 9 jam pelajaran atau 405 menit. Deskripsi singkat mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami pelaksanaan monitoring dan analisis hasil monitoring melalui analisis substansi kontrak pekerjaan pengadaan barang jasa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah A. Hasil belajar. Hasil belajar untuk mata pelatihan ini adalah peserta diharapkan mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah terkait dengan indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Yang kedua, indikator hasil belajar yang kedua adalah menjelaskan prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian kontrak. Indikator yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Dan yang indikator hasil belajar yang terakhir adalah menjelaskan ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pengalaman belajar yang ingin dicapai. Pengalaman belajar yang pertama itu terkait dengan indikator hasil belajar menjelaskan pentingnya pengendalian pelaksanaan kegiatan itu melalui materi pokoknya adalah pendahuluan. Materi pokok pendahuluan ini disusun dalam 3 sub materi pokok, yaitu pertama konsep, yang kedua yuridis, yang ketiga deskripsi operasional. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai indikator hasil belajar pentingnya pengendalian pelaksanaan kegiatan itu ada 4 metode. Yang pertama ceramah, yang kedua curah pikiran, yang ketiga diskusi, yang keempat penayangan video. Adapun alat bantu dan media yang dibutuhkan adalah yang pertama berita koran tentang kegagalan proyek. Yang kedua LCD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat bahan tayang, dan yang terakhir flip chart. Adapun durasi waktu yang disediakan untuk indikator hasil yang pertama itu adalah 1 jam pelajaran atau durasinya 90 menit. Referensi yang digunakan adalah 1 Rian Nugroho tahun 2008 yang terkait dengan judul Public Policy, terbitan dari PT Elex Media Koputindo, Jakarta. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang terkait. Inilah pengalaman belajar yang pertama. Pengalaman belajar yang kedua yaitu untuk mencapai indikator hasil belajar yang terkait dengan kemampuan peserta dalam menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak. Untuk mencapai indikator hasil belajar tersebut, maka materi pokoknya adalah teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis.
Materi pokok tersebut terbagi dalam 3 submateri pokok. Submateri pokok yang pertama adalah analisis perjanjian atau kontrak. Yang kedua, teknik monitoring. Yang ketiga, rencana monitoring. Adapun metode yang kami gunakan, yang saya gunakan untuk mencapai indikator hasil belajar menjelaskan teknik dan rencana monitoring berdasarkan hasil analisis substansi kritis dalam perjanjian atau kontrak, ada 4 metode. Metode yang pertama adalah ceramah, yang kedua curah pikiran, yang ketiga diskusi, yang keempat ada studi kasus. Adapun alat bantu atau media yang digunakan untuk mencapai indikator belajar yang kedua adalah kontrak pengadaan barang jasa. Yang kedua LCD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat bahan tayang, dan yang kelima flip chart. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 3 JP atau kurang lebih 270 menit. Referensinya adalah tercantum di dalam RBPMD yang kami kirim menyertai dari dokumen dari video strategi pembelajaran kita saat ini. Pengalaman pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen atau perjanjian kontrak. Adapun materi pokoknya adalah prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian kontrak. Adapun submateri pokoknya terbagi dari 3, yaitu waktu, mutu, dan kuantitas. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai indikator hasil belajar menjelaskan prestasi pekerjaan sesuai dengan dokumen perjanjian atau kontrak ada 2 metode. Metode yang pertama adalah diskusi, metode yang kedua adalah studi kasus. Adapun alat bantu media yang digunakan adalah 1. Kontrak pengadaan barang jasa, kedua LCD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat bahan tayang, yang kelima flip chart. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam pelajaran kurang lebih 45 menit. Adapun referensinya tertulis pada RBPMD yang menyertai video strategi saya saat ini. Pengalaman belajar yang keempat. Pengalaman belajar yang keempat adalah ingin mencapai indikator hasil belajar, yaitu peserta mampu mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan dokumen atau kontrak. Adapun untuk mencapai indikator tersebut, maka materi pokoknya adalah faktor penyebab ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak. Adapun submateri pokok untuk mencapai materi pokok tersebut terbagi dalam 3 submateri pokok, yaitu yang pertama ketidaksesuaian, yang kedua kondisi, yang ketiga perilaku. Adapun metode yang digunakan di situ adalah ceramah, studi kasus, dan diskusi. Alat bantu yang digunakan, alat bantu ataupun media yang digunakan, yang pertama kontrak pengadaan barang atau jasa, yang kedua LCD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat bahan tayang, dan yang kelima flip chart. Adapun alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam pelajaran, yaitu 90 menit. Referensinya adalah referensi tentang manajemen proyek atau kontrak kecurangan korupsi. Dan pengalaman belajar yang kelima adalah ingin mencapai indikator hasil belajar menjelaskan ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait dengan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Adapun materi pokoknya adalah ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait dengan ketidaksesuaian pekerjaan dengan lingkup kewenangannya. Submateri pokoknya ada 3, yaitu pertama jenis sanksi atau penalti, yang kedua sanksi dan ganti kerugian, dan yang ketiga pemutusan kontrak. Adapun metode yang digunakan di sini adalah ceramah dan diskusi. Alat bantu serta media yang digunakan, yang pertama LCD, yang kedua flip chart, yang ketiga kertas plano. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam pembelajaran, yaitu 45 menit. Referensi yang digunakan adalah peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa, Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Demikian strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam mata diklat pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kami sangat membutuhkan saran, masukan, dan berbagai kritik yang bisa kami gunakan untuk membangun pada pembelajaran yang akan datang dengan cara yang lebih baik. Terima kasih perhatiannya. Kami membutuhkan salam dari kami, Agung Eko Pitono, Widya Iswara, Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam.